Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait problematika implementasi kerangka UBD di lembaga formal. Nah, jadi untuk problematika dan evaluasi implementasi UBD terdiri dari yang pertama ada stakeholder, yang kedua sebagai kepala sekolah, yang ketiga sebagai wakil kurikulum, yang keempat sebagai guru, dan yang kelima sebagai siswa. Nah, yang pertama sebagai stakeholder. Stakeholder dalam pendidikan ini adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Permasalahannya masih banyak lembaga yang belum memahami tentang understanding by design atau UBD, sehingga pola UBD ini masih jarang dipakai. Nah, untuk memaksimalkan peran stakeholder ini, perlu sekali diberikannya pembinaan atau pelatihan secara menyeluruh dan mendalam pada yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah, staf administrasi, komite sekolah, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat mitra penyedia lapangan kerja di Indonesia supaya UBD ini dapat diterapkan dengan maksimal di setiap sekolah. Yang kedua, sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga memiliki kendala dalam menerapkan UBD. Misalnya, kurangnya waktu seperti pembinaan dan monitoring, sehingga Kepsek atau kepala sekolah terkendala dalam memaksimalkan waktunya membina guru terkait penerapan UBD di sekolah. Nah, karena itu diharapkan kepala sekolah mampu membuat perencanaan yang berisi rancangan yang berfokus pada penerapan UBD di sekolah, seperti membina dan memonitoring guru-guru dalam penerapan UBD. Nah, yang ketiga ada sebagai wakasek kurikulum atau wakal kurikulum. Problematika yang ditemukan yaitu sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD atau Understanding by Design. Selanjutnya, minimalnya referensi dalam bahasa Indonesia, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami tentang pengembangan suatu kurikulum, dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat secara maksimal menerapkan Understanding by Design. Solusinya, Wakase kurikulum ini dia harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan wakasek lainnya dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka understanding by design agar mencapai tujuan jangka panjang, memperbanyak sumber referensi, mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD dan konsisten menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan understanding by design sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran. Nah, yang berikutnya, yang keempat ada sebagai guru. Nah, guru adalah pihak yang terlibat langsung dalam penerapan pengembangan kurikulum dengan pendekatan UBD. Pendekatan ini masih baru untuk guru sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, pihak sekolah harus mendukung kuat para guru dalam hal pelatihan untuk penerapan UBD ini baik secara mandiri maupun disediakan oleh pihak sekolah. Yang berikutnya, yang kelima ada sebagai siswa. Sebagai peserta didik tentu juga akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan UBD ini dalam penerapannya pada proses pembelajaran. Karena itu, pihak sekolah, guru, dan siswa harus terus bekerja sama untuk memaksimalkan penerapan understanding by design. Itu saja dari saya. Saya berharap ke depannya understanding by design ini terus dikembangkan sehingga bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih.